sampai di Kampung Gebyok, Desa Gemiring Kidul, yang mana kita di sini akan melakukan penelitian strategi pemasaran produk berbasis budaya yang ada di Kampung Gebyok Jepara ini. Nah, gimana cerita kita? Yuk ikutin! Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bisa jelaskan nama produk dan jenisnya? Nah, kalau produk dari pintu rumah, terus pintu gebyok. Nah, filosofi pintu gebyok kan khas Jawa itu. Ya. Pintu gebyok, selain gebyok ada rumah adat Jawa di pendopo ini. Terus apalagi kalau mebler lain lagi ya mebler ya. Ini apa namanya khusus di sini kan produksi pendopo sama pintu gebyok mayoritasnya. Apa keunikan produk ini dibandingkan produk yang lain? Nah, kalau keunikan bisa dari masing-masing perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu ada standarnya. Jadi dari gambar saya cek dulu ini kira-kira bagus apa enggak. Nah, terus standarnya gimana, kedalaman pahatannya. Nah, untuk sekarang kan sudah modern untuk memakai mesin CNC. Nah, mesin CNC itu untuk motif-motif yang mudah. Katakanlah seperti kotak-kotak atau motif kawung atau motif pokoknya yang diagonal itu pakai CNC. Tapi masih memakai jasa orang, belum punya sendiri gitu. Nah, kedua untuk apa namanya motif-motif Majapahit seperti itu harus motif-motif bunga-bunga seperti itu harus manual, produksi manual sendiri, harus tenaga SDM yang unggul gitu. Kita cari karyawan juga ada standarisasinya juga, jadi harus berpengalaman. Nggak punya jasa nggak apa-apa, yang penting pengalaman. Apa saja ciri khas dan teknik khusus dalam pembuatan gebyok Jepara yang membuatnya diminati hingga pasar internasional? Kalau teknis pertukangan, saya memang kurang paham. Kalau teknis pertukangan itu, kalau teknis gambar memang dari saya gambar. Jadi teknis gambarnya dari saya, terus pertukangannya dari patungan-patungan tadi. Tapi dengan pengalaman yang lebih dari 20 tahun. Gitu. Jadi kita kan banyak namanya usaha kan, kadang di atas kadang di bawah. Nah, kita rekrutnya ketika ada suatu perusahaan di sana sudah nggak produksi lagi, terus kita langsung tampung tenaganya gitu. Jadi sekarang sudah 30 kerja lebih dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Kalau saya sih pengalamannya masih dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 tahun. Cuman kalau patungan kan lebih dari 20 tahun gitu. Jadi kalau teknisnya untuk perakitan pintu, untuk pembuatan pahatan atau apa namanya gambar itu saya serahkan ke tenaga ahlinya. Jadi saya hanya mereview setelah hasil yang diajukan ke saya tadi. Kadang itu ada kayak miskomunikasi gitu nggak? Ada, sering itu, sering. Kalau namanya orang banyak itu sering miskomunikasi apa namanya untuk gebyok kan ada banyak sekali, banyak apa namanya partikel-partikelnya maksudnya kan banyak ini. Angin-angin terpisah kan knockdown ini, knockdown. Jadi kadang angin-anginnya di sana, di rumah tukangnya satu, terus nggak belum kecatat gitu, terus saling mencari. Apakah mereka turut terlibat dalam proses produksi, pemasaran, atau bahkan penjualan? Kalau pemasaran saya sendiri, dari pemasaran, pemilihan kayu itu saya sendiri semua, dari desain semua saya sendiri. Apa harapan masyarakat terhadap keberlanjutan produk ini? Harapan masyarakat tentunya itu paling yang terbaik mungkin. Kalau harapan pemerintah daerah Jepara kan dari Bupati Jepara kan juga mendukung produk-produk mebel Jepara. Kemarin juga didata sama perangkat-perangkat desa juga untuk pelaku-pelaku usaha yang mebel di Jepara semuanya, didata semuanya entah mau program apa nggak tahu saya, cuman kemarin didata. Ini untuk nomor 4 mengenai respon masyarakat dari produksi gebyok ini.
komentar atau timbal balik yang sering diberikan oleh masyarakat kepada Bapak yang selaku produser? Mungkin responnya masyarakat tentunya banyak baiknya daripada banyak yang negatifnya, karena kita kan membuka lapangan pekerjaan. Yang negatif kan karena bisingnya alat-alat mesin tukang tadi. Nah, gitu negatifnya. Kalau positifnya kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Satu. Yang kedua, kita bisa setiap tahun berbagi. Bagaimana Bapak menanggapi dugaan eksploitasi yang mungkin saja terjadi karena produksi dilakukan secara besar untuk pasar internasional? Nah, eksploitasi itu kan dilihat dari sudut mana dulu. Kalau eksploitasi kayu atau kayu yang muda-muda ditebangi, itu kan kalau pasar internasional nggak bisa. Nah, kayu muda-muda itu yang dipasarkannya itu di sini malah dipasarkan di lokal-lokal, kayu muda-muda. Kalau pasar internasional itu kayu yang sudah tua, sudah berumur lebih dari 30 tahun ke atas, 50 tahun. Jadi pasar internasional itu nggak mau kayu-kayu muda itu nggak mau, malah justru kebalikannya di sini. Kalau sini kan yang penting harga murah, kayu bebas gitu. Itu aja. Pertanyaan nomor 5, platform media sosial apa yang digunakan untuk promosi? Nah, untuk promosi kita bisa dari pertama website dengan izin usaha .id, perusahaan di Indonesia kan harus .id domainnya. Dan yang kedua dari Instagram, terus ketiga TikTok bisa, kita juga lewat YouTube juga ada, terus marketplace juga ada, tapi hanya di Tokopedia aja kayaknya. Tokopedia. Konten seperti apa yang paling menarik minat audiens? Kalau paling menarik itu cerita. Jadi ketika konten gitu pasti didengerin sampai habis ceritanya. Oke. Kalau hanya lagu paling diputar 2-3 detik langsung di scroll. Kalau cerita itu bisa dilihat sampai selesai ceritanya. Maksudnya kontennya konten cerita gitu. Harus cuman saya konsepnya sudah ada, cuman belum mempraktekannya. Mempraktekannya itu. Konten cerita, jadi ketika ada kemarin ada yang pesan dari sini, kita cerita ke kamera gitu. Hasilnya itu yang paling menarik. Paling menarik itu. Cerita tentang pesanan, tentang proses produksi. Kemudian pada awal mulanya Mas ya, awal mula jenengan merintis setelah Bapak itu bagaimana jenengan mengenalkan produk jenengan ke pasar, baik pasar nasional maupun pasar internasional? Nah, kita tadi kita buat konten semenarik mungkin gitu. Dari website, terus tadi platform sosial media kita buat semenarik mungkin, dan tentunya yang paling utama itu produk kita harus bagus dulu. Produk kita harus bagus dulu. Kalau standar kita sudah contoh gini, saya melihat ini sudah senang, berarti customer saya sangat senang semua gitu. Berarti kan standar saya, berarti standarnya customer tadi, kemungkinan kelas menengah, kelas atas itu ada standar sendiri. Jadi memang harus kadang kan yang penting ada ukirannya gitu. Tak jual murah-murah 6 juta 7 juta, tapi habis di Brinda, di Amplas putih semua kayunya. Itu kan ada banyak. Gitu. Jadi memang harus. Jadi gini Bu, harga murah maupun mahal itu kita tetap sama kualitasnya, cuma beda di bahan kayunya aja. Jadi kualitas pahatan itu tetap sama, dalaman pahatan, terus standar pahatan itu juga sama, bedanya hanya di bahannya aja. Kalau perbedaan harga itu, contoh katakanlah gebyok 3 meter, ada yang harga 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 25 juta, sampai 35-40 juta ada. Gitu. Jadi pahatan tetap sama, cuman grade kayunya yang dibedakan tadi. Yeah. Itu kuncinya itu. Berarti ini kan desainnya dari sini ya, desain dari produsen, kemudian konsumen tinggal milih sesuai budget yang sesuai tadi. Kadang juga ada gambar dari arsitek juga, kita menyesuaikan. Ini biasanya gimana responnya Mas? Apakah dari yang konsumen tadi itu responnya bagus atau tidak tuh? Ada ada kepuasan itu. Biasanya itu tergantung konsumennya sendiri Bu. Kalau konsumennya rewel berarti sudah mengeluarkan uang banyak. Katakanlah sudah berani membeli harga yang paling tinggi gitu. Kalau harga-harga standar itu kebanyakan nggak pada rewel, itu nggak ada. Paling udah bagus udah gitu. Kalau memang sudah mau harga tinggi, berarti kita harus siap merevisi apa yang diminta customer tadi. Jadi buat ganti revisi tadi menurut kemauan tadi. Kadang uang kan buat mereka nggak buat receh lah gitu kan. Buat kita kan banyak gitu. Apalagi untuk karyawan. Jadi buat nalangi, buat kalau ada komplainan atau revisi gitu, itu harus ada space-nya spellingnya gitu. Untuk khusus yang
kelas-kelas atas itu harus ada spellingnya banyak itu. Ada kan mebel-mebel kayak kursi meja makan 4 gitu kan dijual 7 juta 8 juta di sana. Sedangkan kita jualnya kan paling 3 juta 4 juta. Itu kan spellingnya mereka kan tinggi Bu. Hampir 2 kali lipat dari harga hampir 3 kali lipat dari produksi gitu. Jadi memang untuk jaga ini tadi untuk komplain-komplainan, untuk revisi itu tadi. Jadi kadang memang harus ekstra hati-hati kalau pengusaha-pengusaha mebel itu, soalnya enggak setiap hari ada yang pesan. Soalnya ya tadi jaga nih kalau ada yang nggak dibayar. Contoh kemarin ada masalah di proyek, akhirnya dipotong 300 juta dari nilai total proyek. Saya yang rugi gitu. Karena satu miskomunikasi sama pengawas proyeknya. Dari pembeli sih nggak terlalu komen gitu. Kalau pengawas proyeknya memang harus ekstra teliti itu tadi. Itu kemarin kita melayang. Oh my god. Ada yang 27 juta sudah selesai. Terus sudah tak bayarkan PO 27 juta nggak dibayar pulangnya. Itu banyak sekali Bu. Problem yang merugikan itu banyak sekali. Jadi memang kita harus spelling harga itu ya untuk mengatasi tadi. Itu hal yang tak terduga tadi Bu. Itu kalau kita untungnya ngepres nggak dibayar segitu kan kita langsung tikar. Nah, gitu. Itu yang Berlanjutan Mas. Jadi adakah kalau tadi saya lihat di belakang di produksi kan bapak-bapak semua itu ada anak muda nggak yang mau belajar untuk ke Mahat Gebyok itu keberlanjutannya usaha ini? Ada Bu. Jadi cuman 1% aja. Dari katakanlah ada 10 anak muda yang 1 mau belajar. Tapi sambil kuliah dia Bu, sambil kuliah. Ini tadi nggak berangkat orangnya, soalnya lagi KKN kayaknya. Lagi KKN di mana gitu? Mindahan. Undaan kayaknya. Jadi buat uang saku. Bisa di kita juga hampir bertahun tahun ya. 2 tahun itu memang ya memang satu toke lah gitu. Ada juga, tapi kebanyakan memang ada mau jual sendiri. Kan sosial media kan gampang gitu, ada yang ngaku ini udah saya kan banyak itu. udah saya banyak itu. Jadi memang saya lebih mengutamakan ke stok produk, terus beli tanah bagi depan buat gudang gitu. Jadi prioritas utama bukan rumah dulu. Kalau usaha itu harus aset dulu pokoknya buat usaha biar lancar lah. Itu harus didahulukan. Kita kan memikirkan 5-10 tahun ke depan. Makanya saya bilang tadi ukiran seperti ini ke depan harus ada drafter 1, yang kedua CNC. Jadi kita meskipun sudah nggak ada penerusnya, kita punya drafternya yang gambar tadi. Sekarang kita persiapkan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu kita persiapkan dari sekarang itu. Dia harus bisa melihat peluang ke depan itu. Iya, melihat masa depannya. Kira-kira nanti masih ada yang bisa. Gitu. Kalau nggak ada yang bisa kan kita ada jadi tumpukan. Jadi jasa ngukirnya 1 Jepara lumayan Bu. gitu maksudnya. Mungkin ya jadi ada operatornya sendiri semua mesin.